Cuma ada satu hal yang mungkin sedikit dinamika tinggi di NTT. Ya. Kita semua tahu itu bukan NTT saja, termasuk Sumbawa ya, NTB itu. Kita semua tahu bahwa itu daerah yang kering, tingkat kurang gizi tinggi, tingkat penyakit ginjal karena kekurangan air tinggi. Ini saya pikir perlu menjadi perhatian apa yang kira-kira bisa kita kerjakan di sana. Jadi sampai saat ini juga saya lihat belum pernah tingkat kesembuhan di sana itu sampai di atas 55%. Itu kemarin sampai 54, turun lagi sekarang 52. Saya awal-awal kesini itu malah di bawah 50% tingkat kesembuhan. Kemungkinan, ya saya bukan dokter tapi setelah saya tanya-tanya, kemungkinan memang perlu imun itu dihidupkan dengan nutrisi makanan yang baik. Tapi ya gitu, mungkin sekarang masih hujan, mereka masih bisa berupaya semaksimal mungkin. Kita harus melihat mereka nanti di mana pada musim kekeringan mereka akan sangat kesulitan. Nah, kami kebetulan tadi sudah disaksikan oleh rekan-rekan media, kita tayangkan salah satu solusinya adalah membuat pompa hidran. Jadi ada masyarakat sampai kilometer untuk mengambil air. Ya. Kita turun pakai lift aja males ya. Ini jalan sampai ngangkat-ngangkat ember sampai kilometer, ada 100 meter pun curam jalannya. Curam jalan dan harus ngangkut ke atas. Kebetulan kita sudah, sebetulnya ini teknologi sudah lama dan sudah dikerjakan oleh Kodam mungkin 5-6 tahun yang lalu. Cuma ini tidak berlanjut pada saat itu, saya tidak tahu kendalanya apa. Kita coba hidupkan lagi sekarang. Kita sudah buat sekarang yang sudah berjalan ada 5 titik. Di Kupang, di Kota Timur ada 4, di Flores ada 1. Ini rencana bulan ini kita coba kerjakan mau selesai 14 titik. Di Flores itu tambah 2 lagi, Bima mungkin 1, kita lagi cari untuk 2, daerah di Sumbawa. Saya kurang jelas datanya, mungkin nanti bisa ditanya, nanti lainnya banyak di Kupang. Gitu. Jadi selain air juga kita coba semua koramil-koramil kita upayakan untuk membuka lahan. Kita pancing mereka untuk tidak semua sebetulnya, beberapa koramil yang ditunjuk dari sekian ratus koramil yang kita miliki, kita tunjuk beberapa 1 kodim 2 koramil untuk membuka lahan. Belum lagi nanti kodimnya juga membuka lahan. Kita juga mencoba pembibitan di Kupang dengan di Labuan Bajo. Itu karena kita mau nanam pohon saja, pohonnya nggak ada. Jadi kita kesulitan. Kemarin kita ngirim dari Jakarta bibit yang sudah 2 meter, itu dikirim oleh Kepala BNPB, Kepala Satgas Covid, Pak Letnan Jenderal Doni Munardo yang mengirim. Kita coba sudah tanam di Labuan Bajo. Ini juga ada beberapa baobab, beberapa pohon yang sudah 3 meter kita sudah tanam di sampai Lombok dan NTB dan NTP kita sudah tanam. Jadi kita akan coba dibuat di Kupang, Mandalika dengan di Buleleng untuk menyiapkan bibit-bibit kita. Jadi itu saya pikir bagaimana masyarakat ini bisa meningkatkan taraf hidup. Salah satu, mungkin satu-satunya jalan adalah pertanian, ya. Pertanian, peternakan, perikanan. Itu yang membuat masyarakat kita bisa meningkat taraf hidupnya. Karena hitungannya kalau sesuai data lebih dari 30% masyarakat kita tuh bertani. Mungkin sampai 40% itu terpengaruh dengan pertanian karena dia jadi penampung, jadi apa segala macam. Jadi efeknya saya pikir mudah-mudahan ini akan kita coba terus tingkatkan. Jadi program kita ke depan itu masalah air, kita akan coba terus tingkatkan masalah pompa hidran. Yang kedua mungkin tentang
sumur-sumur ini juga kita akan coba upayakan bagaimana teknisnya nanti. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan alatnya untuk bisa membuat air itu. Yang ketiga, masalah pembukaan lahan. Ini juga kita lagi mencoba membantu petani yang di daerah Tabanan untuk porang. Itu karena selama ini mereka hanya buat mungkin sekitar 5 hektar saja. Padahal lahannya provinsi, ini sudah dibantu juga oleh gubernur dan untuk dikerjakan bersama dengan masyarakat. Mungkin mudah-mudahan bisa sampai sekian puluh hektar nanti kita akan membuat tanaman porang. Terus yang di daerah-daerah ya itu semua kita coba dengan, kalau keterbatasan air mungkin hortikultura lah mungkin. Paling tidak kalau nggak bisa makan ada tomat kali kan, lumayan nambah-nambah ya. Mungkin peternakan juga kita akan coba supaya mereka mendapatkan telur murah kan. Itu kalau saya lihat saudara-saudara kita di NTT itu sudah hidup susah, pangannya mahal, udah lengkap buat penderitaan itu ya. Jadi kalau kita bisa buat di situ, mudah-mudahan bisa lebih murah dan yang lain-lainnya. Saya pikir juga nanti di Bali juga perlu juga ini, karena saya lihat hasil-hasil pertanian yang diperlukan untuk mendukung wisata ini lebih banyak masih dari Surabaya saya dengar. Saya belum dapatkan data secara resmi juga, tapi mudah-mudahan nanti kita coba kita tingkatkan mengenai ini. Jadi ini sebenarnya belum dideklar kata-katanya sebenarnya. Cuma saya udah beberapa hari ini berpikir kira-kira proyek ini judulnya apa. Karena selama ini kalau lihat orang bikin proyek biasanya di satu tempat. Sekian ratus hektar buka lahan, sekian ratus buka. Kita ini perlu berpencar-pencar nih. Di sini bikin air, di sini bikin air, di sini bikin air, di sini buka lahan, di sini buka lahan. Ya itu, jadi perencanaannya agak sulit. Perlu waktu lama dan perlu biaya yang lebih banyak daripada di satu tempat. Jadi saya mencoba judulnya itu Massive Water and Farming Project. Oh, bagus kan judulnya? Ini belum dideklar nih, baru hari ini nih teman-teman wartawan. Mudah-mudahan ini bisa kita segera laksanakan. Ini kalau yang jelas kita 2 bulan 3 bulan ini sudah trial and error. Walaupun trial and error, saya bilang pompa hidran kita sudah naik 5 titik. Rencana bulan ini masih ada 14. Pertanian juga kita sudah mulai jalan. Cuma pertanian kita tahu perlu beberapa bulan untuk melihat hasil. Itu juga akan kita evaluasi sistem hasilnya bagaimana.